Nama Valašské Meziříčí memang asing di telinga pencinta sepak bola, namun dari kota inilah Milan Baros yang merupakan salah satu pemain generasi emas Ceko yang dikenal dengan karir nomadennya lahir. Bila kota kecil dengan luas hanya 35 km persegi di bagian timur Republik Ceko. Tepatnya di Provinsi Zlín di dekat dengan Slovakia ini, cukup asing di telinga banyak orang. Namun sosok pesepak bola yang lahir di sini namanya tidak begitu asing di telinga, terlebih bagi pendukung Liverpool dan Galatasaray. Namun sebelum dikenal memiliki karir yang nomaden, Vigantic dan Rožnov Radhošćem adalah dua kesebelasan yang menjadi tempat Baros muda menimba ilmu. Bakat dan kemampuan Baros yang sudah terlihat sedari belia, lantas memikat perhatian salah satu klub ternama di Republik Ceko, Baník Ostrava. Di usianya yang baru menginjak 12 tahun, Baros pun bergabung dengan Akademi Baník yang juga meroketkan nama-nama seperti Tomáš Galášek, Marek Jankulovski, Libor Sionko, dan Václav Sverkos. Selama kurang lebih 5 tahun belajar di tim junior, kesempatan Baros untuk bermain di level profesional akhirnya datang. Ketika usianya baru mencapai 17 tahun, lelaki yang identik dengan rambut gondrong ini diturunkan oleh pelatih Baník dalam sebuah pertandingan di Liga Kasta teratas Republik Ceko, yakni Heti Liga. Berbekal kemampuan apik dan potensi besar yang dimilikinya, berselang semusim, Baros pun bisa mematenkan satu tempat utama di lini serang Baník. Pada tahun 2000, ia bahkan sukses menggondol gelar pemain muda terbaik Republik Ceko. Kenyataan ini pula yang membuat media-media di sana melabelinya sebagai calon bintang dari Republik Ceko pada masa yang akan datang. Performa Baros yang sangat mumpuni sebagai pemain belia akhirnya membikin kepincut beberapa klub papan atas Eropa. Lewat proses negosiasi yang cukup alot, Inggris menjadi tujuan memulai karir di luar negeri untuk pertama kalinya. Pada musim panas 2001, ia menyeberang ke negeri Ratu Elizabeth dan bergabung dengan salah satu klub raksasa di tanah Britania, yakni Liverpool. Guna memuluskan proses transfer tersebut, manajemen The Reds dikabarkan harus merogoh kocek sebesar 3,2 juta pound sterling. Namun, transfer tersebut sempat terhalang izin kerja di Inggris sebagai pemain dari luar Uni Eropa yang tidak bermain dalam 75% pertandingan internasional kompetitif di negaranya dalam 2 tahun terakhir. Ia tidak memenuhi kriteria pemerintahan Inggris untuk memenuhi syarat mendapatkan izin. Liverpool pun meyakinkan pihak berwenang bahwa penyerang Baník Ostrava itu adalah pemain muda dengan potensi luar biasa dan kemungkinan akan tampil secara teratur seperti yang telah dilakukannya pada bulan-bulan sebelumnya dalam pertandingan Republik Ceko. Dan pada akhirnya ia pun resmi dipinang Liverpool dan diperkenalkan ke publik pada tanggal 24 Desember 2001. Kedatangan Baros ke Stadion Anfield membuat lini depan Liverpool yang kala itu juga dihuni oleh El Hadji Diouf, Emile Heskey, dan Michael Owen semakin mengilap. Wajar bila Gerard Houllier, pelatih Liverpool saat itu, merasa yakin klub asuhannya bisa berbicara lebih banyak di kompetisi Liga Primer Inggris. Sayangnya, striker house goal itu hanya mampu mencetak 12 gol dalam 42 pertandingan di musim pertamanya bersama Liverpool. Dan nasib sial pun menghampiri Baros ketika pertandingan melawan Blackburn Rovers di Ewood Park pada 13 September 2003 terbukti mahal karena ia mengalami cedera cukup parah setelah pergelangan kakinya patah dan absen selama 5 bulan. Setelah sembuh dari absen panjangnya, Baros tak kunjung mendapatkan menit bermain. Ia selalu dicadangkan oleh Houllier, bahkan ia hampir keluar dari klub karena mengatakan sang pelatih telah menghancurkan kepercayaan dirinya dengan cara yang aneh. Meskipun mengalami masa sulit di Liverpool, ia tetap dimasukkan ke dalam skuad Republik Ceko di kejuaraan Euro 2004 Portugal, yang disebut-sebut sebagai generasi emasnya tim nasional Republik Ceko. Sebelum generasi emas Belgia, atau bahkan Kroasia, Republik Ceko lebih dulu punya generasi emas. Pada saat itu,
kemunculan mereka di ajang Euro 1996 cukup mengejutkan. Lalu, seiring berjalannya waktu, mereka menjadi tim yang diperhitungkan, khususnya di Euro 2004. Pada edisi Euro 2004 itu, Ceko bahkan disebut sebagai tim unggulan. Sebelum turnamen, mereka adalah tim peringkat keempat dunia. Masuknya timnas Ceko sebagai tim unggulan adalah sesuatu yang tidak mengejutkan. Selain rekor tak terkalahkan mereka sebelum turnamen, skuad Ceko saat itu dihuni banyak pemain bintang yang dipimpin oleh peraih Ballon d'Or 2003, Pavel Nedved. Dengan skuad bertabur bintang seperti itu, terbukti Republik Ceko mampu lolos dari fase grup dengan sapu bersih kemenangan. Di laga pertama melawan tim debutan Latvia, Ceko menang 2-1 dan Baros mencetak 1 gol. Di pertandingan kedua melawan Belanda, Ceko sempat tertinggal 2 gol lebih dulu di 20 menit pertama sebelum Jan Koller, Vladimir Šmicer, dan Milan Baroš membuat laga berakhir 3-2 untuk kemenangan Ceko. Dan di laga terakhir penyisian grup ketika melawan Jerman, Ceko lagi-lagi berhasil menang dengan skor 2-1. Milan Baroš kembali jadi momok menakutkan bagi pertahanan lawan setelah berhasil mencetak gol untuk kemenangan Ceko dan memastikan mereka lolos sebagai pemimpin grup D. Di babak perempat final, Ceko dipertemukan dengan Denmark. Setelah laga berjalan buntu di babak pertama, 1 gol Jan Koller dan 2 gol Milan Baroš membuat Ceko mampu menggilas Denmark 3 gol tanpa balas. Ceko pun melaju ke semifinal untuk menghadapi tim kejutan lainnya, yakni Yunani. Namun di babak inilah perjalanan dahsyat generasi emas 2004 Republik Ceko berakhir. Meski berakhir anti-klimaks bagi Ceko, tetapi 3 pemain mereka, yakni Petr Cech, Pavel Nedved, dan Milan Baroš terpilih dalam UEFA Team of the Tournament. Selain itu, Milan Baroš juga berhasil mencetak 5 gol dalam 5 pertandingan untuk memastikan ia mendapatkan Golden Boot di kompetisi tersebut. Setelah menampilkan penampilan dahsyat di Euro 2004, Milan Baroš pun diharapkan untuk tampil habis-habisan ketika dia kembali ke Anfield dengan manajer baru, Rafael Benitez. Namun dia hanya mampu mencetak 11 gol di paruh pertama di musim itu, tetapi kemudian hanya menambahkan 2 gol di paruh kedua di musim tersebut. Beruntung dalam kurun 4 musim mengenakan kostum merah khas Liverpool dan tampil di 108 pertandingan serta menyumbang 27 gol pada seluruh ajang. Penyerang dengan kecepatan ciamik ini masih sanggup menghadiahi Liverpool dengan trofi Piala Liga musim 2002-2003 dan Liga Champions 2004-2005. Melihat grafik penampilan Baroš bersama The Reds yang cenderung naik turun, Rafael Benitez akhirnya memutuskan untuk menjualnya menjelang akhir Agustus 2005. Kesalahan terbesarnya adalah terlalu egois dan fokus mencetak gol sendiri, alih-alih mengoper bola ke rekan setimnya yang berada di posisi lebih baik. Aston Villa berani membayar 6,5 juta pound untuk bintang Ceko itu, dan ia membalasnya dengan 14 gol yang mengecewakan dari 51 pertandingan selama 17 bulan di Midlands. Baroš kemudian dijual oleh Aston Villa dan bergabung dengan mantan pelatihnya, yakni Houllier di klub juara Prancis, Olympique Lyon, pada Januari 2007. Meski hubungannya sempat tidak baik dengan sang pelatih ketika masih di Liverpool, namun Baroš dan Houllier berhasil membawa Lyon memenangkan Ligue 1 ke-6-nya secara berturut-turut. Akan tetapi setelah membawa Lyon juara, Houllier secara mengejutkan mengundurkan diri sebagai pelatih Lyon dan digantikan oleh Alain Perrin. Bersama pelatih barunya, pemain depan Ceko itu pun bermain jauh lebih sedikit. Menjelang akhir Januari 2008, ia dipinjamkan ke klub Inggris Portsmouth hingga akhir musim. Di sana Baroš berhasil membantu Portsmouth merebut Piala FA setelah mengalahkan Cardiff City di final. Dan ia masuk sebagai pemain pengganti di 3 menit tersisa waktu pertandingan. Akan tetapi, Baroš tak mampu membuat Harry Redknapp,
selaku pelatih Portsmouth terkesan untuk mengontraknya secara permanen, dan ia pun kembali ke Lyon setelah gagal mencetak gol dalam 16 penampilannya bersama Pompey. Dalam rentang 6 musim, Barros bergonta-ganti kostum secara reguler dan mengenakan seragam 4 kesebelasan yang berbeda-beda. Mulai dari Aston Villa, Olympique Lyon, Portsmouth, sampai akhirnya menetap di Galatasaray. Alhasil, kebiasaan itu membuat publik melabeli Barros sebagai sosok yang memiliki karir yang nomaden. Namun sedikit anomali terjadi kala Barros memperkuat Galatasaray. Tanpa diduga-duga, ia justru bertahan cukup lama, yakni selama 5 musim di klub Turki tersebut. Ajaibnya lagi, pria berpostur 182 cm itu muncul sebagai mesin gol baru yang bisa diandalkan oleh tim berjuluk Cimbom tersebut. Tidak seperti sebelumnya, rasio gol yang berhasil dibukukan Barros selama mengenakan kostum kuning merah khas Galatasaray memang jauh di atas rata-rata. Dari 110 partai di seluruh ajang, Barros tampil gemilang dengan menyumbang 60 gol buat Galatasaray. Pada musim 2008-2009 Barros bahkan sukses mencuri gelar top skor Liga Super Turki sebelum mempersembahkan titel Liga Super Turki untuk Galatasaray di musim 2011-2012. Pencapaian tersebut akhirnya sanggup merebut hati pendukung dari klub yang berdiri pada 30 Oktober 1905 itu. Sayangnya tabiat nomaden Barros kembali kambuh seusai kontraknya tak diperpanjang oleh Galatasaray. Seusai musim kompetisi 2012-2013, dirinya lantas mondar-mandir di Liga Republik Ceko dan Turki guna membela Banik Ostrava, Antalyaspor, lalu Banik lagi, lalu pindah ke Mlada Boleslav, Slovan Liberec, dan kembali ke Banik lagi dalam kurun 6 musim terakhir. Sial bagi Barros, performanya dalam masa nomaden jilid kedua itu tak terlalu gemilang. Ketajamannya melorot drastis dan tak bisa menembus 2 digit gol. Hal ini juga memengaruhi kesempatannya turun di lapangan secara reguler bersama 5 klub tersebut. Selain itu, cedera Achilles dan betis juga salah satu yang selalu mengganggu penampilannya di atas lapangan. Pada akhirnya Milan Barros pun memutuskan untuk pensiun pada bulan Juli 2020 dengan merilis pernyataan yang mengatakan bahwa masalah kesehatan ini sudah lama ada pada saya dan tubuh saya tidak bekerja seperti yang biasa saya lakukan dalam karir saya. Alasannya jelas, usia tidak dapat dihentikan, saya mulai merasakan sakit yang luar biasa sehingga tidak mungkin untuk terus melanjutkan karir profesional saya. Walau punya karir yang nomaden dan tak terlalu bergelimang titel juara, namun Barros akan selalu dianggap sebagai salah satu pemain tersukses di Republik Ceko. Apalagi rekornya bersama tim nasional juga cukup baik. Sampai sekarang dirinya masih duduk sebagai pencetak gol terbanyak kedua sepanjang sejarah Republik Ceko dengan koleksi 41 gol dari 95 caps. Walau sudah mengakhiri karir internasionalnya pada tahun 2012 silam, sosok yang jadi top skor Piala Eropa 2004 ini cuma kalah dari kompatriotnya yang punya tinggi badan bak raksasa, Jan Koller.